Halo, jumpa lagi dengan saya Goda Panjaitan. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa konsep mengenai sifat koligatif larutan dan stoichiometri larutan. Adapun capaian pembelajaran pada video kali ini, memahami konsentrasi larutan, memahami konsep sifat koligatif larutan, dan yang terakhir mengaplikasikan konsep mol pada reaksi kimia larutan. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan H2SO4 pekat sebanyak 80 gram ke dalam 120 gram air. Diketahui larutan tersebut mempunyai berat jenis sama dengan 1,303 gram per mili. Yang ditanya, hitunglah persen berat, kemolaran, serta fraksi molnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita buat sebuah tabel yang berisikan dengan data sebagai berikut. Diketahui zat terlarut H2SO4 pekat diketahui masanya sebanyak 80 gram dan pelarutnya sebanyak 120 gram. Setelah kita buat tabel data, maka kita akan menjawab pertanyaan yang A, persen berat. Diketahui bahwa rumus dari persen berat adalah sebagai berikut. Maka persen berat dari H2SO4 sama dengan 80 gram dibagi dengan total massa campuran 200 gram dikali dengan 100%. Maka total persen berat dari H2SO4, larutan H2SO4 adalah sebanyak 40%. Kita dapat mengkonversi kemolaran ke persen berat atau persen berat ke kemolaran. Pertama, untuk mengkonversi persen berat ke kemolaran, kita tulis persamaan sebagai berikut. Pertama, untuk mengkonversi persen berat ke kemolaran, kita tulis persamaan sebagai berikut. Persamaan ini akan mengkonversi massa ke mol H2SO4. Kita tulis lagi persamaan lain bahwa 1 mol H2SO4 sama dengan 98 gram H2SO4. Ini merupakan massa relatif dari H2SO4. Kita butuh mengkonversi 200 gram dari larutan H2SO4 ke massa air. Kita ketahui bahwa larutan adalah, kita dapat lihat secara logika bahwa langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah massa H2SO4 ke dalam mol H2SO4, kemudian kita konversi massa larutan ke dalam kilogram air, maka diperolehlah kemolarannya. Sehingga kita dapat menulis bahwa 80 gram H2SO4 dibagi dengan 200 gram larutan H2SO4 dikali dengan, kita ubah ke mol, 1 mol H2SO4 ada sebanyak 98 gram H2SO4 dikali dengan 200 gram larutan H2SO4 dibagi dengan 120 gram air dikali dengan setiap 1000 gram air ada sebanyak 1 kg air. Maka kita matikan satuannya, maka diperoleh satuan yang tersisa adalah mol H2SO4 dibagi dengan 1 kg air. Maka hasilnya sama dengan 0,4 dikali dengan 0,0102040 mol H2SO4 per kilogram air. Ini merupakan persen berat dari H2SO4 yang tadi. Maka jawabannya adalah 6,80 mol H2SO4 per 1 kg air atau 6,80 molal. Selanjutnya adalah mencari kemolaran. Kita ketahui bahwa molaritas adalah mol zat terlarut dibagi dengan liter larutannya. Bagaimana mencari molariti dari persen massa? Definisikan terlebih dahulu persen massa dan molaritasnya, bahwa ada sebanyak 80 gram H2SO4 di dalam 200 gram larutan H2SO4 sama dengan berapa mol H2SO4 di dalam 1 liter larutan. Larutan yang di sini adalah volume zat terlarut ditambah dengan volume pelarut, bahwa 1 molar pada molaritas
1 mol zat terlarut dilarutkan dalam 1 kg pelarut atau 1 liter. Kalau massa jenis pelarutnya adalah 1 gram per 1 mili. Pada pembilang, kita perlu mengubah massa H2SO4 ke dalam mol H2SO4, dan pada penyebut, kita dapat mengkonversi massa larutan ke liter larutan. Kita ketahui bahwa 1 mol H2SO4 sama dengan 98 gram H2SO4, sehingga kita dapat mengkonversi persen berat ke molaritas dengan cara 80 gram H2SO4 dibagi dengan 200 gram larutan H2SO4 dikali dengan, kita ubah ke mol, 1 mol H2SO4 ada sebanyak yang ini 98 gram H2SO4 dikali dengan massa jenis larutan tersebut adalah 1,303 gram larutan H2SO4 di dalam 1 mili larutan H2SO4 dikali dengan ada 1000 mili larutan H2SO4, maka gram H2SO4 mati dengan gram H2SO4, larutan H2SO4 mati dengan larutan H2SO4, maka diperoleh satuan yang tinggal adalah mol H2SO4 dengan 1 liter larutan H2SO4. Maka molaritas sama dengan 5,318 mol H2SO4 di dalam 1 liter larutan H2SO4 atau sama dengan 5,318 molar. Selanjutnya kita cari fraksi molnya. Kita lihat pada bagian ini bahwa diketahui mol dari zat terlarut yaitu H2SO4 adalah sebanyak 0,816 dan untuk air sebanyak 6,6 mol. Selanjutnya kita cari fraksi molnya, bahwa diketahui fraksi mol suatu zat sama dengan, maka fraksi mol zat tersebut sama dengan 0,816 mol dibagi dengan total dari 0,816 ditambah 6,6 mol. Maka hasilnya sama dengan 0,19. Satuannya tidak ada karena ini merupakan fraksi. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pada suhu tertentu, suatu larutan ada campuran etanol 45% dan air. Kedua larutan ini bila dicampurkan memiliki massa jenis sebagai berikut. Massa jenis etanol murni dan air pada larutan ini sebelum dicampurkan adalah sebagai berikut. Asumsikan bahwa tidak terjadi pemuaian atau penyusutan pada larutan ini. Yang ditanya, fraksi mol dalam larutan, baik fraksi etanol dan air. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita cari rumusnya. Yang pertama, dalam rumus ini untuk mencari fraksi molnya, kita membutuhkan mol etanol dan mol air. Pertama, untuk mencari fraksi mol dari etanol, kita harus mengetahui berapa mol etanol dan berapa mol air. Untuk mencari mol etanol, kita ketahui bahwa rumus kimia dari etanol adalah C2H5OH dan air adalah H2O. Maka, fraksi mol etanol dalam larutan tersebut adalah, untuk mencari mol dari etanol, kita perlu asumsikan bahwa dalam larutan tersebut terdapat 45% etanol. Kita asumsikan bahwa kita punya 100 gram larutan. Maka ada etanol sebanyak 45 gram dan air sisanya. Kemudian kita cari fraksi mol dari etanol. Mol dari etanol adalah sebanyak 45 gram. Kita ketahui bahwa dalam 1 mol etanol terdapat 46 gram etanol. Ini merupakan mR dari etanol dibagi dengan fraksi mol air ada 55 gram air dibagi dengan 18 gram air dalam 1 mol ditambah dengan 45 gram etanol ada sebanyak 46 gram etanol dalam 1 mol. Maka diperoleh fraksi mol etanol adalah sebanyak 0,24 dan fraksi air adalah 1 dikurang 0,24 sama dengan 0,76. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 2B.
Pada suhu tertentu, larutan etanol 45% dan air memiliki massa jenis sekian. Bila tekanan uap etanol dan air murni pada suhu ini adalah 41 dan 17,5 torr atau torricelli, tentukan tekanan uap larutan dengan asumsi larutan adalah ideal. Nah, di sini saudara bisa lihat bahwa jika air dan etanol dicampurkan, kedua komponen ini akan menguap. Komponen uap di dalam sini adalah air dan etanol. Tadi dikatakan bahwa kita asumsikan bahwa larutannya adalah ideal. Perlu kita ketahui bahwa jika larutannya ideal, maka tekanan uapnya dapat kita hitung melalui rumus berikut. Dari persamaan ini, kita dapat ketahui bahwa jika larutannya ideal, kita tinggal menambahkan tekanan dikali dengan fraksi mol dari kedua komponen tersebut. Maka, tekanan uap dari larutan tersebut adalah diketahui P air 41 torr dikali dengan mol air. Kita ketahui bahwa mol air pada mol larutan adalah sebanyak 0,76 dan fraksi mol etanol sebanyak 0,24. Maka tekanan uap larutan tersebut adalah tekanan air pada keadaan murni adalah 41 torr dikali dengan fraksi air yang telah kita dapat sebelumnya. Pada fraksi air pada saat cair adalah sebesar 0,24 ditambah dengan P etanol adalah sebanyak 17,5 torr dikali dengan fraksi mol etanol sebanyak 0,76. Maka tekanan uap larutan tersebut adalah sebesar 13,3 ditambah 9,84 torr atau sama dengan 23,14 torr. Selanjutnya, bisa saja saudara disuruh menghitung fraksi mol dari setiap komponen pada fasa uap. Tadi kita sudah menghitung berapa komponen fraksi mol pada saat cair, pada saat fasa cair atau larutannya. Sekarang larutan tersebut menguap. Air dan etanol pada keadaan tertentu diuapkan. Komponennya adalah air dan etanol. Beda lagi apabila kita menguapkan campuran NaCl dan air. Komponen pada fasa uapnya hanyalah air, NaCl-nya tidak ikut. Nah, di sini kita langsung saja menghitung fraksi mol dari etanol pada fasa uap. Nah, di sini kita hitung fraksi mol air pada fasa uap dan fraksi mol etanol dalam fasa uap. Ingat kembali hukum Dalton. Apabila kita ingin mencari fraksi mol air pada fasa uap, maka hal yang perlu kita lakukan adalah membagikan tekanan air dan tekanan totalnya. Tekanan air pada fasa murni dibagi dengan tekanan totalnya. Nah, di sini kita langsung saja menghitung fraksi mol air pada fasa uap. Ingat kembali hukum Dalton bahwa untuk mencari fraksi mol air pada fasa uap adalah dengan membagikan tekanan air terhadap tekanan totalnya. Kita ketahui bahwa tekanan air adalah 13,3 torr dibagi dengan tekanan uapnya 23,14 torr. Tekanan uap total larutannya. Kemudian hal yang sama dilakukan pada etanol, namun kita tinggal mengurangkan saja hasil dari sini. Maka diperoleh bahwa mol air pada fasa uap sebanyak 0,57. Etanol pada fasa uap adalah sebanyak 1 dikurang 0,57 sama dengan 0,43. Selanjutnya mari kita bandingkan. Jika kita mempunyai data fraksi mol etanol pada fasa uap adalah sebanyak 0,43 dan fraksi mol air pada fasa uap sebanyak 0,57 dan kita mempunyai fraksi mol etanol dalam fasa cair sebanyak 0,24 dan fraksi air pada fasa cair adalah sebanyak 0,76. Di sini kita dapat lihat bahwa pada etanol terjadi peningkatan fraksi mol pada fasa uap. Tadi pada saat fasa cair kita peroleh bahwa komponen etanol hampir seperempatnya, sedangkan pada fasa cairnya 3/4.
Sedangkan pada fase uapnya, etanol hampir setengah-setengah dengan air. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena etanol lebih mudah menguap, sehingga fraksi molnya meningkat. Untuk memahami soal nomor 2, Anda dapat mengerjakan soal kuis berikut. Kita misalkan tadi tekanan etanol dan air dalam suhu ruang. Apabila suhu kita naikkan, maka tekanan uap yang 41 dan 17,5 torr itu akan naik atau tidak. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ada sebuah larutan dengan campuran 5,65 gram senyawa molekuler yang tidak diketahui rumus kimianya dimasukkan ke dalam 110 gram benzen beku pada 4,39 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa mR zat tersebut? Mari kita ilustrasikan dengan gambar. Kita lihat pada gambar ini, senyawa molekuler tersebut dilarutkan ke dalam benzen beku pada temperatur 4,39 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa mR senyawa molekuler tersebut? Untuk menghitung mR zat senyawa molekuler tersebut dalam gram per mol, kita harus mengetahui dua hal tentang sampel tersebut. Yang pertama, berapa mol dari sampel tersebut dan berapa gram. Di sini kita sudah mengetahui bahwa gram dari senyawa molekuler tersebut sebanyak 5,65 gram. Maka kita hitung jumlah molnya senyawa molekuler tersebut. Persamaan awalnya adalah, ingat definisi molalitas, yaitu adalah sebagai berikut. Delta TF merupakan penurunan titik beku, KF merupakan ketetapan, dan M adalah molalitas. Ingat kembali definisi dari molalitas, bahwa molalitas adalah dan mol dari zat terlarut sama dengan, ingat bahwa penurunan titik beku sama dengan titik beku dalam derajat Celcius pelarut dalam keadaan murni dikurang dengan titik beku dari larutan. Ingat, titik beku dari benzen murni adalah sebesar 5,45 derajat Celcius, sehingga kita dapat menulis delta TF sama dengan dalam derajat Celcius sama dengan 5,45 derajat Celcius dikurang dengan 4,39 derajat Celcius titik beku larutan tersebut. Maka diperoleh delta TF dalam derajat Celcius sama dengan 1,06 derajat Celcius. Lalu ingat, untuk mencari molar, kita menggunakan rumus delta TF sama dengan KF kali M. Maka M, persamaan ini kita cari molaritasnya dengan cara membagikan penurunan titik beku dibagi dengan ketetapan titik beku dalam keadaan molar. Maka molar dari benzen tersebut sama dengan 1,06 derajat Celcius dibagi dengan ketetapannya. Kita lihat dari tabel di bawah ini bahwa KF dari benzen adalah sebesar 5,07 derajat Celcius per mol. Maka 5,07 derajat Celcius per mol sama dengan 0,209 molal. KF merupakan identitas dari pelarut. Setelah kita memperoleh dari hasilnya, maka kita dapat mengetahui maksud dari adalah 0,209 molar. Maksudnya adalah ada setiap 1 kg larutan benzen sama dengan 0,290 mol zat yang terlarut. Maka kita hanya punya 110 gram benzen. Maksud dari 0,209 molar adalah setiap 1 kg larutan benzen ada sebanyak 0,290 mol zat terlarut. Maka kita hanya punya 110 gram benzen atau sama dengan 0,11 kg. Maka mol sesungguhnya adalah 0,11 kg benzen dikali dengan molalnya 0,209 mol zat terlarut dibagi dengan 1 kg benzen, maka molal aktualnya adalah 0,0230 mol. Maka dari sini kita dapat lihat bahwa ada 5,65 gram zat terlarut dan 0,0230 mol zat terlarut. Maka mol zat terlarut sama dengan 0,023 mol zat terlarut sama dengan gram zat terlarut dibagi dengan ml zat terlarut. Maka 5,65 gram dibagi dengan 0,0230, maka mR-nya adalah sebanyak 246 gram per mol. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Salam semangat dan terima kasih.